فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik. Kita lanjutkan dari penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang masalah ini kalimat alhamdulillah. Beliau mengatakan wa fi sunani Ibni Majah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsahum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepada mereka, inna abdan min ibadillahi qala ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Sesungguhnya ada salah seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang mengatakan, wahai Rabbku, hanya milikmulah segala pujian sebagaimana yang selayaknya untuk keagungan wajahmu, wa azimi sultanik, dan keagungan kekuasaanmu. Fa'adalat bimalakaini falam yadriya kaifa yaktubaniha. Maka kalimat-kalimat tadi menyusahkan. Ad-dalat yaitu menyusahkan, membuat rumit kedua malaikat. Kedua malaikat tadi tidak tahu bagaimana harus menulis, mencatat amalan yang semacam ini. Fasa'ida ilallah, maka kedua malaikat itu naik menuju kepada Allah. Faqala, keduanya mengatakan, ya Rabbana inna abdan qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha. Wahai Rabb kami, sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang kami tidak tahu bagaimana kami menulisnya. Baik, qala Allah wa huwa a'lamu bima qala abduh, madza qala abdi. Allah bertanya, sementara dia yang lebih tahu tentang apa yang diucapkan oleh hambanya. Apa yang diucapkan oleh hambaku? Qala, kedua malaikat tadi mengatakan, ya Rabbi innahu qad qala, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Sesungguhnya dia mengatakan, wahai Rabbku, hanya milikmulah segala pujian yang sesuai dengan keharusan dan kelayakan untuk keagungan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Agungnya wajahmu dan besarnya kekuasaanmu. Faqala Allahu lahuma, maka Allah berfirman kepada kedua malaikat tadi, uktubaha kama qala abdi hatta yalqani fa'ajzihi biha. Tulislah oleh kalian berdua seperti yang diucapkan oleh hambaku itu sampai dia berjumpa denganku, lalu aku akan memberikan pahala kepadanya dengan sebab ucapan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebutkan dalam catatan kakinya. Di dalam sanadnya ada Qudamah bin Ibrahim, yang mana disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Siqat. Kalau sekedar disikohkan oleh Ibnu Hibban ini tidak cukup. Apalagi sekedar disebutkan dalam kitab As-Siqat punya Ibnu Hibban, ini lebih tidak cukup lagi. Dan juga ada Sodaqah bin Bashir, dan tidak didapatkan dia itu, ada ulama yang menjarah dan mentakdilnya. Tayyib, ini menunjukkan yaitu apa? Dua-duanya adalah majhul. Sementara rawi-rawi yang lain siqah. Syekh Albani rahimahullah mendhaifkan sanadnya. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan, ini contoh-contoh zikir yang sahih kita ambil, yang tidak sahih tidak perlu diambil. Yang sahih pun banyak sekali yang belum kita kerjakan. Wa hakal Qurtubi an ta'ifah annahum qalu, Al-Qurtubi menukilkan dari sekelompok orang bahwasanya mereka mengatakan qaulul abdi alhamdulillahi rabbil alamin afdal min qaulihi la ilaha illallah.
ucapan hamba yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian adalah milik Allah penguasa alam semesta, itu lebih utama daripada ucapan dia la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kenapa? Listimalil hamdi lillahi rabbil alamin ala at-tauhidi ma'al hamd. Karena ucapan alhamdulillahi rabbil alamin ini mencakupi pujian kepada mencakupi tauhid sekaligus dengan mencakupi pujian. Jadi ada tauhid di dalam alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kata mereka. Tapi apa? Tentunya ini hanya akan diketahui oleh orang-orang yang ilmunya sangat mendalam. Orang awam ucapan la ilaha illallah saja tidak menghalangi dia dari syirik, apalagi ucapan alhamdulillah. Dia nggak akan paham bahwasanya di situ ada kandungan kewajiban untuk menyembah hanya kepada Allah. Memang kalau diteliti, ucapan alhamdulillah memang apa? Membawa konsekuensi la ilaha illallah. Karena alhamdulillah sebagaimana apa? Ucapan Ibnu Katsir ini mengandungi segala kesempurnaan, pengakuan kesempurnaan untuk Allah. Termasuk sifat kesempurnaan adalah sifat uluhiyah. Berarti apa? Yang lain-lain tidak layak untuk disembah, hanya Allah lah yang layak karena dia yang sempurna sifat uluhiyahnya. Yang lain bukan sifat uluhiyahnya cacat, bahkan apa? Memang sama sekali tidak berhak untuk memiliki sifat uluhiyah. Yang ada adalah apa? Sifat ubudiyah, yaitu sebagai hamba yang harus menyembah, bukan yang disembah. Tetapi orang-orang awam nggak akan paham yang seperti ini. Yang paham adalah kalau dia bukan lagi awam, dia mau belajar baik-baik sampai tingkat sangat tinggi, sehingga ucapan alhamdulillah pun cukup untuk apa? Menjauhkan dia dari berbuat syirik. Adapun kalau orang-orang awam, dia tidak akan paham itu. Dan yang betul adalah apa? Kembali ke hadis. Hadis sudah mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Sudah, sabda Rasulullah lebih kuat daripada yang lain. Yang lain tidak layak untuk apa? Membantah dengan semata-mata akal-akal dia sendiri. Kemudian beliau mengatakan waqala akharun la ilaha illallah afdal. Sekelompok yang lain mengatakan la ilaha illallah itu lebih utama. Li'annaha tafsilu bainal imani wal kufur. Karena kalimat la ilaha illallah memisahkan antara keimanan dan kekufuran. Wa 'alaiha yuqatalun nasu hatta yaqulu la ilaha illallah. Dan di atas kalimat inilah manusia itu diperangi. Diperangi oleh Rasul, juga diperangi oleh Allah dan para malaikatnya, sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Kama sabata fil hadisil muttafaqi alaih. Sebagaimana itu telah pasti di dalam apa? Hadis yang disepakati, yaitu Bukhari Muslim. Hadis Ibni Umar dan lain-lain. Wa fil hadisil akhar, dan dalam hadis yang lain, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ucapanku dan ucapan para nabi sebelumku yang paling utama adalah yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Disebutkan dalam catatan kaki di sini ada rawi yaitu Abu Ibrahim Al-Ansari, yaitu Muhammad bin Abi Humaid. Dan dia laisa bil qawi. Sebagian mengatakan Hamad bin Abi Humaid, dan dia adalah apa? Muhammad bin Abi Humaid, dan dia tidak kuat. Walaupun boleh untuk apa? Boleh untuk digunakan sebagai pendukung. Tapi kalau sendirian tidak kuat. Dan diriwayatkan oleh Imam Malik dari jalur yang lain. Dan juga apa? Kemudian Al-Baihaqi setelah meriwayatkan itu mengatakan ini mursal. Taib. Dan Baihaqi mengatakan datang dalam riwayat yang lain secara mausul bersambung tapi sanadnya dhaif. Dan ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam As-Shahihah. Dan ada apa? Dan mendatangkan pendukung-pendukungnya. Jadi kesimpulannya adalah apa? Bahwasanya afdhalul dzikr adalah la ilaha illallah. Ini kesimpulannya adalah kata beliau sabit. Sabit itu maksudnya adalah apa? Boleh hasan, boleh sahih. Tapi tapi apa? Tidak sendirian, diperkuat oleh dalil-dalil yang lain. Taib. Dan ini sudah dibahas di dalam apa? Di dalam kitab Syarah Kalimati Tauhid.
Qal wa qad taqaddama an Jabirin marfu'a, dan telah berlalu hadis dari Jabir kepada Rasulullah SAW, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Wa afdalu du'a alhamdulillah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Tayyib, hasanahu Tirmidzi. Dihasankan oleh Tirmidzi. Dia boleh dihasankan tapi apa, dengan penguat-penguat. Wal alifu wal lam fil hamad. Nah, sekarang masuk kepada untuk alnya itu dari alhamdu. Itu adalah apa? Listighraqi jami'i ajnasil hamad. Yaitu dia alnya adalah istighraqiyah, mencakup segala jenis pujian. Pujian terkait dengan zatnya, terkait dengan sifatnya, terkait dengan namanya, dan terkait dengan perbuatan-perbuatannya. Iya, ini juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kalau tidak salah, Anda dapatkan di dalam Al-Wabilus Sayyid. Alnya adalah istighraqiyah. Tayyib, kama ja'a fil hadits, sebagaimana datang dalam hadis. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh. Ya Allah, hanya milikmu lah segala pujian seluruhnya, dan hanya milikmu lah segala kekuasaan semuanya. Wa biyadikal khairu kulluh, dan di tanganmu lah kebaikan semuanya. Wa ilaika yurja'ul amru kulluh, dan hanya kepadamu lah urusan semuanya itu dikembalikan. Seluruh urusan dikembalikan. Disebutkan dalam catatan kaki, hadis ini sanadnya dhaif karena ada tabi'i yang tidak dikenal siapa namanya, yaitu mubham. Tapi apa dalil yang dipakai oleh Ibnul Qayyim cukup, yaitu apa? Doa ketika bangkit dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah, setelah menyebutkan hamidah, apa isi pujiannya? Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawat wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Wahai Allah, wahai Rabb kami, bagimulah segala pujian, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apapun yang engkau kehendaki setelah itu. Apa ada makhluk yang lebih besar dari langit dan bumi? Masih ada. Masih ada kursi, masih ada arsy, dan yang semacam itu istilahnya. Yaitu apa? Lautan yang ada di langit sana dan semacam itu. Jadi pujian untuk Allah Ta'ala itu betul-betul apa? Pujian yang sempurna dan mencakup segalanya. Tayyib. Maka jangan heran kalau seorang mengucapkan sekali zikir saja alhamdulillah, itu memenuhi timbangan. Bagus sekali kalau kita mampu apa? Berzikir banyak-banyak alhamdulillah, itu membuat timbangan jadi penuh. Alhamdulillah yang tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Makanya subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, itu apa? Dia adalah saqilatani fil mizan, dua kalimat yang berat di dalam timbangan. Tayyib. Makanya disebutkan oleh Ibnul Qayyim berdasarkan ayat hadis tadi, dan kelanjutannya, subhanallah walhamdulillah, apa itu? Tamla'u ma bainas sama'i wal ard, memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Gabungan antara subhanallah dan alhamdulillah. Beliau mengatakan seandainya subhanallah walhamdulillah ini dibuat jadi jasad, maka dia akan memenuhi seluruh ruangan di antara langit dan bumi. Pahalanya sangat besar. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan di sini al-hadits, Rabbil alamin wa rabbu huwa al-malikul mutasarrif. Yang namanya Rabb adalah al-malik, yaitu yang menguasai, sang penguasa. Al-mutasarrif, sang pengelola, sang pengendali, yaitu si pentadbir. Wa yutlaqu fil lughah ala sayyid. Secara bahasa dia istilahnya boleh untuk sayyid, tuan, pemilik. Seperti apa? Rabbud dar, Rabbul bait, Rabbud dabah, pemilik rumah atau pemilik kendaraan, pemilik istana dan semacam itu. Wa alal mutasarrifi lil islah. Dan juga Arab ini secara bahasa digunakan untuk orang yang menjadi pengelola, menjadi pengatur, lil islah, untuk perbaikan. Wa kullu dzalika shahihun fi haqqillahi ta'ala. Dan itu semua benar untuk haknya Allah Ta'ala, karena dia yang memberikan rezeki dan mengatur rezeki dari awal sampai akhir, dari yang paling kecil sampai paling besar, sampai bahkan apa? Tetesan air hujan dan seterusnya. Bahkan dia yang mengatur tetesan air mata. Berapa banyak orang ingin menangis gak muncul-muncul air matanya. Berapa banyak orang ingin berhenti menangis, ternyata apa? Air matanya masih terus mengalir. Setiap tetesan air mata Allah yang mengaturnya.
Baik, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam.